Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit, siapapun, baik yang hadir maupun yang di rumah atau keluarga kita, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mungkin saat ini sedang susah, sulit persoalan ekonomi, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali ada yang di PHK, ada yang di PHK ya. Kabarnya di perusahaan mana itu PHK besar-besaran sampai 10.000. Apalagi di saat Ramadan menjelang Lebaran, mungkin kondisinya susah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Semoga yang dilanda bencana, banjir atau apa di mana-mana di negeri yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kabar gembira untuk mendapatkan solusi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian di balik itu pasti ada hikmah yang sangat besar bila mana kita sabar, ikhlas menerimanya, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hidup itu pasti memiliki masalah. Dan masalah itu sesuai dengan kapasitas dirinya, kapasitas imannya, kapasitas pengabdiannya kepada Allah, kapasitas takwanya kepada Allah. Semakin tinggi derajat seseorang, ujiannya semakin berat. Kalau kita ujiannya ringan, berarti derajat kita di hadapan Allah juga rendah. Nabi dan Rasul itu kan ujiannya lebih berat daripada kita. Ya tak Pak? Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi terdahulu ujiannya luar biasa beratnya. Kita ini paling ujiannya apa toh Pak Bu? Paling ya mungkin kadang kekurangan rezeki, itu biasa saja. Atau kadang sakit. Ya, hidup kita ini banyak sehatnya apa banyak sakitnya Pak? Banyak sehatnya kan? Padahal kalau kita sakit mengeluhnya luar biasa, sementara sehat kita lebih panjang daripada sakit kita. Kita ini berlapar-lapar paling dalam sebulan di bulan Ramadan ini saja. Selebihnya kita jarang sekali merasakan lapar. Karena itu kita ini malu kalau kemudian kita mengeluh bila mana Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian seberat apapun. Karena tidak sebanding dengan ujian para orang-orang terdahulu. Tetapi bila mana kita tidak diuji, maka kita harus justru malah menyangka barangkali Allah sedang memberikan apa semacamnya. Diulu-ulu dalam bahasa Al-Quran istidraj. Apa istidraj itu? Dibiarkan untuk diberikan kemewahan tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Diberikan nikmat tapi justru malah lupa. Saat Ramadan, Bapak Ibu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi fisik yang lemah karena berpuasa. Maka Allah ingatkan, kalau kemudian kita ini saat kenyang harus ingat waktu kita lapar. Kalau kita ini saat sehat harus ingat waktu kita sakit. Kalau kita saat punya harta banyak harus ingat kita juga kadang diuji Allah dengan harta yang berkurang. Kalau kita kondisi kita hidup yang banyak kebahagiaan, ingat kadang kita juga diuji dengan kesusahan. Itulah hidup itu ujian.
Al-Quran memberikan solusi dari setiap ujian persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia dari zaman dulu sampai akhir kehidupan ini. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali di bulan suci Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya turun kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an membawa keberkahan dimanapun, bila mana Al-Qur'an itu didengarkan, dibacakan, dipelajari, diamalkan, dan diperjuangkan. Di mana turunnya kitab suci Al-Qur'an? Di tanah suci Mekah dan Madinah, di Haramain, di bumi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu asalnya tidak ada kehidupan, bahkan sampai sekarang juga buminya tandus, tidak seperti di Indonesia yang suburnya luar biasa. Tetapi kenapa di Mekah Madinah itu menjadi makmur, semua ada di sana? Salah satu sebabnya adalah di sanalah tempat bumi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab suci Al-Qur'an diturunkan di dalamnya. Siapa yang tidak ingin ke Mekah Madinah? Siapa yang belum pernah ke Mekah ya? Banyak apa? Hanya beberapa. Kita doakan mudah-mudahan dengan berkat Ramadan ini Allah takdirkan tahun ini kalau tidak berangkat haji ya berangkat umroh, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kayak yang ini gak semangat, gak pengen berangkat toh. Ingin berangkat gak apa Bu? Semua pasti ingin berangkat. Jangankan kita yang orang Indonesia, orang seluruh dunia ingin berangkat di sana. Dan Mekah Madinah itu luar biasanya, walaupun tidak ada promosi, tidak ada destinasi yang dibikin oleh manusia, tidak ada iklan yang dibuat oleh siapapun, manusia umat Islam seluruh dunia ingin berangkat ke sana. Itu karena keberkahan Al-Qur'an, sehingga kehidupan akan nampak menjadi kehidupan yang sangat diridhoi Allah bila mana kita senantiasa setiap saat tidak meninggalkan Al-Qur'an. Makanya Ramadan ini Pak Bu, jangan sampai Ramadan yang kita lalui ini kita tidak membaca Al-Qur'an. Amat sangat disayangkan dan ruginya luar biasa. Ramadan hadir, kita tidak membaca Al-Qur'an. Kapan lagi kita bersama Al-Qur'an kalau tidak saat Ramadan yang mulia ini? Bagaimana dengan Al-Qur'an yang kita harus lakukan? Pertama, minimal kita kalau tidak sempat membaca, mendengarkan saja dapat keberkahan. Mendengarkan saja dapat keberkahan. Apalagi kemudian kita mendengarkan dengan seksama. Kalau orang itu mendengarkan Al-Qur'an dengan benar, akan meningkatkan derajat keimanannya. Di surat Al-Anfal juga Allah sampaikan yang sangat jelas. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an dengan mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama, maka dengan bacaan Al-Qur'an itu akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an, bagi kita orang yang beriman semakin bertambah imannya. Nah, ini kan dibacakan. Kalau dulu semasa Al-Qur'an diturunkan, itu kan tidak ada rekaman. Nggak ada rekaman dulu ya. Zaman Nabi itu nggak ada ya alat komunikasi seperti ini yang canggih, serba direkam. Nggak ada.
Ya, dulu mendengarkan siapa? Mendengarkan para sahabat membacaan Al-Quran, satunya mendengarkan. Dan setelah itu dia tidak ada lagi bekas bacaannya. Sehingga kalau sekarang kemudian Allah Subhanahu wa taala manjakan dengan banyak rekaman-rekaman yang sekarang beredar, kita bisa mendengarkan dimanapun, kapanpun. Di HP kita bisa kita mendengarkan para qori yang sangat luar biasa. Bisa didengarkan di rumah, bisa didengarkan di mobil, bisa didengarkan di masjid. Masya Allah, sekarang ini mendengarkan Al-Quran mudah sekali. Dulu tidak, harus dibacakan dulu baru orang mau mendengarkan. Kalau nggak ada orang yang membaca, tidak ada yang ya, mendengarkan dari mana? Maka Masya Allah, hanya mendengarkan saja itu menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini setiap saat kan kita mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, minimal lah kalau kita sholat berjamaah, kan pasti imam membacakan Al-Quran, Al-Fatihah. Kemudian minimal membaca surat-surat pendek. Kalau tidak surat-surat panjang, ya surat-surat pendek. Kulhu, Falak, An-Nas, Al-Kafirun. Nah, itu diulang-ulang nggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar kita ini mengerti apa yang ada dalam bacaan Al-Quran itu, pasti akan meningkatkan derajat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita faham, Masya Allah, berarti kan gimana? Kita harus belajar. Yang mendengarkan saja dapat keberkahan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita membaca sendiri, membaca Al-Quran sendiri, yang kita baca sendiri. Maka Pak Bu, kita ini monggo kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita ini minimal selama 11 hari gitu? Berapa ayat yang kita baca, berapa halaman yang kita baca, berapa juz yang kita baca. Harus kita punya rencana dan target. Ramadan ini saya membaca Al-Quran berapa juz atau berapa kali khatam gitu ya. Setidaknya kalau yang sudah lancar baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. Kalau itu di luar Ramadan, saat Ramadan justru harus lebih banyak. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca kitab Al-Quran, ya, maka baginya 1 huruf mendapatkan kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. 1 huruf mendapatkan pahala berapa Pak Bu? 10. Ya. Rasulullah menyampaikan, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim 1 huruf, bukan. Berapa huruf alif lam mim Pak Bu? 3 alif lam mim. Berarti kalau kita membaca alif lam mim mendapatkan berapa kali kebaikan? 3 kali 10, 30. Masya Allah. Jadi Masya Allah luar biasanya. Kalau kemudian kita ini punya HP Android yang ada fitur Al-Qurannya, monggo itu dibawa kemana-mana dan dibaca. Tapi kadang resikonya kalau kita membaca Al-Quran dengan bawa HP itu kira-kira kuat dan menang mana ketika ada WA masuk, runding. Kita ini kadang kemudian tergoda. Atau kita baca Al-Quran di samping kita ada HP-nya itu sering berdering gitu ya. Kira-kira HP-nya dimatikan, melanjutkan baca Al-Quran, atau kemudian kita membuka HP dulu. Biasanya kita terpengaruh. Maka di Ramadan ini hari-harinya penuh dengan keberkahan. Saat kemudian kita ini memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita kecil kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mungkin tidak ada gunanya. Maka kemudian kita harus evaluasi. Biasanya kalau kita pegang HP itu 1 jam tidak terasa, 2 jam juga masih kuat, 3 jam masih kuat juga ternyata, apalagi game ya. Tapi kalau membaca Al-Quran setengah jam kira-kira kuat nggak? Insya Allah harusnya lebih lama daripada kita
membuka HP dan di scroll sampai kemudian lama ganti. Maka kalau kita kemudian saat membaca WA itu 5 menit, kemudian Masya Allah kita eman daripada membuka HP yang tidak ada gunanya, 5 menit saja dipakai baca Al-Quran itu sudah dapat 1 halaman. 5 menit dapat 1 halaman. Masya Allah eman kalau kemudian kita buang waktu kita percuma untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Makanya monggo saat Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Siap Pak Bu nggih? Yang di belakang Ibu. Insya Allah monggo kita khatamkan Al-Quran. Kita punya target tahun ini. Kalau dulu belum khatam, sekarang harus khatam. Kan kenapa? Karena ini Ramadan yang luar biasa. Belum tentu kita ini mengalami Ramadan tahun depan lagi. Bisa jadi ya Ramadannya ada, kita ini kadang ada 1-2 yang kemudian diambil Allah Subhanahu wa taala. Coba toleh kanan kiri kita. Tahun dulu yang tahun ini yang tidak datang karena dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu siapa saja? Toleh kanan kiri. Jangan lihat depannya masih ingin hidup yang lama lagi. Masya Allah. Ya, Ramadannya sampai kiamat ada, tapi kitanya belum tentu ada. Karena itu mumpung kita diberikan waktu longgar di bulan Ramadan ini, perbanyak membaca Al-Quran semampunya kita. Semampu kita, bukannya baca saja. Perkara benar tidak benar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berikhtiar membaca Al-Quran. Ya sambil kita nanti ya taksin, latihan, belajar lagi. Tapi membaca Al-Quran jangan sampai kemudian ada alasan tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Quran walaupun membacanya terbatah-batah, mungkin pelegu, ada salahnya, ada kelirunya, dan susahnya membaca Al-Quran, itu masih dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesungguhan untuk berupaya membaca Al-Qurannya itu. Dapat 2 pahala. Dan tentu pahala bagi orang yang lancar membaca Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dimasukkan surganya Allah bersama dengan para malaikat. Luar biasanya Al-Quran keberkahannya itu di dunia dan di akhirat. Jangankan keberkahan hidup kita, Al-Quran juga akan bisa memberikan syafaat di akhirat kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran di akhirat akan menolong kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan hidup kita. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Quran kita. Makanya monggo membaca Al-Quran sebanyak mungkin, sudah niat ikhlas karena Allah, jangan niat karena yang lain. Itu. Dan di dunia keberkahannya luar biasa. Al-Quran juga akan bisa memberikan obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran itu untuk menjadi obat, baik obat psikis maupun obat psikis, obat fisik maupun obat jiwa. Orang yang punya sakit fisik itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Bisa. Ya kalau ada yang sakit dipegang, mana yang sakit dibacakan Al-Fatihah, insya Allah atas izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Dicoba. Kan kenapa? Al-Fatihatu lima quri'alahu. Al-Fatihah itu tergantung niat kita membaca untuk apa. Niat untuk kesembuhan, insya Allah biidznillah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit jiwa apalagi. Jadi kalau kemudian ada orang sakit fisik maupun sakit jiwa, dengan Al-Quran insya Allah Allah berikan kesembuhan. Tapi tentu ya harus juga konsultasi ke dokter, berobat ke dokter sebagai bentuk ikhtiar kita dengan maksimal. Ya karena kita tentu
harus banyak pilihan, tetapi niatnya semata-mata mencari obat itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berobat boleh kepada siapapun, tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter, apalagi fasilitas atau alat-alat yang lain itu kan hanya cuman perantara saja, yang memberikan kesembuhan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang susah dalam urusan ekonomi, baca tiap hari, tiap pagi surat Al-Waqiah, insya Allah tidak akan diberikan fakir sepanjang hayat. Cuman kita ini nggak istiqomah, ingin kaya cepat tapi tidak ingin proses yang baik, ingin mendapatkan kesembuhan tapi dengan jalan pintas, ingin mendapatkan solusi tapi tidak jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu bapak semuanya, monggo di Ramadan saat inilah kita lebih banyak interaksi dengan Al-Quran, agar Al-Quran memberikan kebahagiaan, ketentraman lewat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi rumah tangga yang dibacakan Al-Quran itu seperti surga, baiti jannati. Nah, kalau tidak, coba saja di rumah semua membaca Al-Quran, anaknya, ibunya, ayahnya, mbahnya, cucunya, semua ngaji. Bagaimana indahnya rumah tangga seperti itu. Sekarang kan tidak Al-Quran yang dipegang, tapi semua pada pegang HP satu-satu. Ya, dan sibuk dengan HP-nya, seakan hidup sendiri-sendiri. Padahal di keluarganya banyak orang, tapi senyap dengan HP-nya masing-masing. Ini mumpung Ramadan, itu coba untuk kita hindari. Interaksi dengan Al-Quran bersama keluarga itu membawa kebahagiaan di rumah tangga. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan memberikan tambahan ilmu, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.